Saldo rekening SPPG penyedia makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat senilai 1 miliar rupiah raib. Pengelola SPPG mengaku menjadi korban penipuan sehingga SPPG berhenti beroperasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, kehilangan saldo di rekening mereka senilai 1 miliar rupiah. Kini, SPPG yang baru beroperasi selama 10 hari ini berhenti beroperasi. Menurut pihak SPPG, mereka diduga menjadi korban penipuan digital atau phishing. Peristiwa ini terjadi saat kepala SPPG hendak melakukan persetujuan transaksi melalui aplikasi bank. Kemudian sistem meminta kata sandi diganti. Kepala SPPG kemudian menghubungi layanan chat resmi melalui situs yang ia yakini benar. Tak lama, seseorang yang mengaku sebagai petugas bank menghubungi korban dan meminta sejumlah informasi terkait rekening. SPPG ini tidak ditutup, masih berjalan. Tapi tidak bisa beroperasi. Tidak beroperasi karena dananya hilang. Siap. SPPG, untuk SPPG saya turut prihatin ya. Kita ada 53 karyawan kita dirumahkan. Dia tergantung di kerjaan ini. Dan untuk penerimaan itu kita ada 8 sekolah gitu ya. Itu ada 8 sekolah, tapi di sini masih ada 8.000 gitu ya yang untuk menerima manfaat. Malahan yang belum sekarang kita tercatat gitu ya sampai pada datang ke sini. Sementara pasca lenyapnya dana operasional SPPG Batu Jajar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta pihak kepolisian untuk mengusut laporan terkait kehilangan dana tersebut. Pihak Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga diminta bertanggung jawab atas kehilangan dana operasional tersebut lantaran makan bergizi gratis harus tetap berjalan karena instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kalau kehilangan itu sudah wilayahnya kepolisian untuk menyelidiki kehilangannya disebabkan oleh apa. Kemudian yang berikutnya kan MBG ada koordinator daerahnya baik kabupaten maupun provinsi. Segera melakukan langkah-langkah penanganan secara komprehensif karena itu adalah anggaran negara yang harus dimanfaatkan dengan baik dan itu adalah program prioritasnya Pak Prabowo yang harus betul-betul dilaksanakan secara sebaik-baiknya dan MBG bertanggung jawab. Kini, akibat terhentinya operasional SPPG, sebanyak 3.500 siswa tidak menerima MBG akibat kejadian tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwan Wahyu melaporkan. Kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat kembali terjadi, kali ini di Goa, Sulawesi Selatan. Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas akibat dianiaya seniornya di Barak Batalion. Anggota TNI, Prada Hairul Muhammad Nail, diduga tewas dianiaya seniornya di Barak Yon Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta otopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil otopsi korban. Sangat berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Kami belum mendapatkan kejelasan Pak karena kami tadi sempat menanyakan tapi belum sempat bisa dipaparkan Pak. Dan kami sangat berharap keras lagi, sekali lagi saya bilang, agar kiranya bisa dikomprehensifkan hasil otopsi adik kami. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di Barak Batalion. Dugaan penyiksaan terhadap Prada HMN membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan.
Dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama dihukum 11 tahun penjara dalam kasus pelecehan pasien di RSHS Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda 100 juta kepada terdakwa Dr. Priguna Anugrah Pratama dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu sore. Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, didampingi 2 hakim anggota, majelis menyatakan bahwa Dr. Priguna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pencabulan terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan profesi yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pasien. Selain pidana badan, majelis hakim juga menghukum Priguna untuk membayar restitusi senilai Rp137.879.000 kepada 3 korban sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatannya. Usai pembacaan putusan, kuasa hukum terdakwa akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Dr. Priguna Anugrah Pratama sebelumnya dilaporkan atas tindakan kekerasan seksual kepada pasiennya saat melakukan pemeriksaan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan profesi yang seharusnya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Pemirsa, visi Jakarta menjadi kota global tidak menghapus kearifan lokalnya, yaitu budaya Betawi. Pagelaran seni budaya Betawi yang digelar di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan menjadi kekuatan identitas Betawi agar Jakarta mampu menjadi contoh kota modern yang tetap memelihara kehidupan multikultural. Saat ini saya tepat berada di Bukit Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Saat ini saya akan mengikuti parade atau pagelaran seni budaya Betawi. Ini merupakan visi kota Jakarta menjadi kota global dan menjaga identitas kota Jakarta dengan budaya Betawinya. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin saya. Pagelaran seni budaya Betawi ini digelar di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Seni budaya Betawi ini menegaskan visi baru kota Jakarta menjadi kota global dan berbudaya tanpa meninggalkan identitasnya. Seni budaya Betawi juga menampilkan tradisi khas Betawi, palang pintu. Palang pintu merupakan pertunjukan seni sekaligus simbol penyambutan tamu kehormatan Betawi. Palang pintu menjadi salah satu wujud asli serta warisan leluhur budaya kota Jakarta menjadi kota global, modern, dan berbudaya. Selain palang pintu, Betawi juga punya kuliner khas, yaitu minuman es selendang mayang yang menggugah selera. Konon minuman ini jadi simbol keindahan dan kelembutan budaya Betawi yang digambarkan melalui minuman yang berwarna-warna cerah. Nah, udah jadi nih selendang mayangnya. Merupakan minuman tradisional Betawi yang terbuat dari tepung tapioka. Seger banget. Kita coba ya. Segar. Panas-panas gini, enak ya. Minum selendang mayang. Semuanya terima kasih. Kegiatan yang digelar oleh Forum Lintas Organisasi Masyarakat DKI Jakarta ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali kekayaan seni dan budaya Betawi kepada generasi muda. Kita mempunyai budaya Betawi yang harus kita jaga. Karena memang selama ini banyak budaya Betawi ini dilupakan. Ya tentunya untuk mulai dari anak-anak tingkat SD harus kita sosialisasikan. Paling enggak kita ajarkan mereka, kita beritahu mereka di sekolah-sekolah. Silaturahmi ini tetap wujud terjaga. Dan tentunya kita sama-sama berharap bersama-sama kompak untuk menjaga Jakarta. Dan jangan lupa budaya Betawi, kota yang ada di Jakarta ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini juga diisi dengan pameran produk-produk UMKM dan gerakan pangan murah sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kreatif. Dengan visi Jakarta menjadi kota global, tidak menghapus kearifan lokalnya. Dari kekuatan identitas Betawi, Jakarta mampu menjadi contoh kota modern yang tetap memelihara kehidupan multikultural. Melalui seni dan budaya Betawi, Jakarta mampu menatap dunia dan membuktikan diri sebagai kota global yang tetap menjaga budaya Betawi sebagai identitas diri kota Jakarta. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Jemi Yasin melaporkan.